Kita tahu sekarang kan lagi musim hujan. Nah, buat kalian yang sering sepedahan tuh pasti dilema banget gimana caranya ngerawat si sepeda supaya sepedanya tuh tetap awet. Nah, buat kalian yang nggak sepedahan juga bingung pasti karena sepeda harus disimpan di dalam rumah, dan kalau mau dipakai lagi itu apa aja yang harus diperhatikan supaya sepedanya bisa dapat performa yang maksimal. Nah, hari ini gue akan bahas semuanya, bagaimana caranya tips merawat sepeda dengan baik, dan semuanya gue bahas di video ini. Sesuai janji gue di video yang sebelumnya, gue akan bahas dalam dua sesi nih. Yang pertama adalah bagaimana caranya men-setting sepeda yang baru lo unboxing, dan yang kedua adalah perawatan rutin si sepeda tersebut. Nah, perawatan rutin nanti gue bagi lagi dalam beberapa segmen supaya lebih lengkap. Yang pertama kita akan bahas bagaimana caranya men-setting sepeda pada saat lo unboxing dari boxnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah karena ini sepeda lipat, ya pasti yang diperhatikan adalah bagian-bagian lipatan dan juga QR di bagian sepedanya. Jadi yang pertama, lu mesti cek dulu bagian QR di bannya apakah sudah kencang atau belum. Lu bisa puter kalau lu mau kencengin supaya lebih maksimal, dan ini nggak boleh terlalu kencang, nggak boleh juga terlalu lembut. Nah, yang berikutnya adalah bagian headset dan handle post. Nah, ini cukup krusial karena menurut gua pada saat lu bawa ini harus dalam kondisi yang betul-betul stabil, karena kalau enggak kan itu bahaya sekali, bisa jatuh, bisa gimana. Nah, ini mesti lu buka, terus lu kencengin, lu lurusin stangnya, habis itu lu kencengin di bagian handle postnya. Yang ketiga adalah tekanan ban. Ini cukup banyak yang tanya tekanan ban berapa yang harus dipakai pada saat lo setting. Ini beda-beda ya setiap orang. Ada yang suka keras, ada yang sukanya cukup lembut, dan kondisi jalan juga mempengaruhi posisi tekanan ban yang tepat itu seperti apa. Nah, kalau lo mau di jalan aspal itu posisi tekanannya harus lebih keras supaya dia menggigitnya lebih bagus, dan kalau lo di jalan rusak lo bisa pakai tekanan ban yang sedikit lebih lembut dibanding biasanya. Nah, yang berikutnya adalah men-setting RD dan shifter. Nah, ini lo mesti ngerti dulu nih gimana cara settingnya supaya bisa dapat performa yang maksimal. Kalau lo belum paham, mendingan lo bawa aja ke bengkel, karena sepeda lipat itu RD dan shifternya kan beda-beda. Jadi biasanya settingannya juga agak sedikit berbeda di setiap sepeda. Jadi lebih baik kalau nggak ngerti ya bawa aja kayak ngerti. Selanjutnya adalah bagian brake-nya. Jadi kalau misalnya ini tuh mesti lo perhatiin di bagian brake pad sama rotornya. Biasanya di bagian itu tuh sering nyentuh gitu, jadi dia menghambat laju si sepeda, dan juga biasanya pada saat dibawa tuh agak sedikit bunyi-bunyi. Jadi itu mesti lo setting supaya posisinya itu betul-betul lurus, jadi nggak ada gesekan antara si brake pad sama si rotornya. Nah, yang terakhir pastinya yang paling penting adalah kondisi lipatannya. Nah, ini lo mesti cek betul-betul nih, ini kondisinya tuh udah kenceng banget atau belum. Karena kalau nggak kenceng ini bahaya banget, pada saat dibawa tuh bisa goyang-goyang dan kondisinya tuh nggak rigid. Jadi ini lo mesti pastiin kalau lipatannya itu betul-betul kencang. Nah, untuk bagian ini gue bahas sedikit singkat, karena kalau misalnya lo mau lihat yang lengkap lo bisa lihat di video ini. Gue udah bahas semua di video yang ini. Nah, sekarang kita akan fokus ke bagaimana merawat sepeda secara rutin. Tips yang pertama yaitu mencuci sepeda. Nah, sebetulnya untuk cara mencucinya ini sama aja seperti cara mencuci sepeda lain. Jadi bagian bodi ya pakainya lap, di bagian ban ya pakainya ya sikat supaya lebih bersih kelihatannya, dan ada beberapa yang lo mesti detail sampai dalam-dalam harus pakai sikat gigi. Tapi sebetulnya yang paling penting pada saat mencuci sepeda itu bukan pada saat proses mencucinya, tapi yang penting adalah proses pengeringannya. Jadi ini tuh mesti lu perhatikan betul-betul apakah bagian-bagian sepeda yang penting itu sudah kering atau belum. Kayak contoh di bagian rantai, di bagian kabel, terus di bagian rem shifter, kayak gitu tuh harus dipastikan kalau itu tuh betul-betul kering supaya mencegah karat. Dan juga di bagian-bagian ban, kayak misalnya di bagian brake padnya itu sudah kering atau belum, di bagian wheelsnya, dan yang lain sebagainya. Jadi menurut gue yang penting pada saat proses pencucian adalah proses pengeringannya. Nah, yang berikutnya adalah cek di bagian kabelnya. Nah, ini cukup penting karena namanya juga sepeda lipat ya. Jadi kondisinya tuh kan pasti sering dilipat, dibuka. Jadi kabelnya itu kadang-kadang suka kusut. Jadi lu mesti cek nih kabelnya. Apalagi kalau lu pakainya rem hidrolik. Karena kan rem hidrolik ada resiko dia akan bocor. Jadi mesti lu cek betul-betul di bagian sambungan, baik di brake pad, di bagian handle remnya, maupun di bagian kabelnya. Nah, berikutnya yang paling penting menurut gua itu adalah melumasi bagian rantainya. Nah, karena ini krusial banget menurut gua ya. Kalau misalnya lu baru pakai abis dari hujan-hujanan, abis kotor-kotoran, lu perlu banget pakai si pelumas lantai supaya kotoran-kotorannya itu jatuh ke bawah. Jadi nggak ngeganggu si performa rantainya. Nah, begitu juga kalau lu simpan lama di rumah, misalnya baru 2 bulan atau 3 bulan lu nggak pernah pakai, begitu lu pakai lagi itu juga penting banget tuh. Lu lumasi bagian rantainya. Jadi pada saat lu goes itu nggak ngeganggu performa penggoesannya. Nah, gue
pribadi biasanya kalau mau main sepeda itu pasti gue sempatkan untuk semprot dulu nih bagian rantainya. Mau udah lama nggak main sepeda atau baru kemarin main sepeda, sekarang mau main sepeda lagi, itu biasanya gue pastikan gue semprot dulu bagian rantainya supaya performa pada saat digoes itu bisa lebih maksimal. Nah, untuk produk apa yang gue pakai? Biasanya sih gue pakai produk dari mtbbekas.com. Nah, ini produknya keren banget menurut gue. Harganya juga lebih murah jauh dibanding produk-produk yang dulu biasa gue pakai. Ini lo bisa beli di mtb_store.id. Di situ lengkap banget produknya. Dan yang gue suka dari produk ini tuh banyak kelebihannya dibanding produk-produk yang biasanya gue pakai dulu. Nah, ini gue udah bawa produk yang biasa gue pakai dulu nih. Kalau lo lihat dari kemasan aja ini udah beda banget. Jadi ini ukurannya sedikit lebih besar dibanding yang biasa gue pakai. Nah, terus yang paling gue suka adalah di bagian semprotannya. Lo bisa lihat ini beda banget nih. Kalau yang biasa gue pakai ini semprotannya hanya spray biasa. Gini aja modelnya. Sedangkan kalau yang dari mtbbekas.com ini modelnya tuh kayak semprotan taman gitu. Lebih bagus. Dan ini tuh nggak akan bocor ya. Kalau lu perhatiin, ini tuh ada klipnya di bagian sini. Nih. Jadi ini tuh untuk menjaga si semprotan ini tuh nggak kesemprot pada saat lo taruh atau lo simpen. Jadi kalau ini tuh bisa dikunci di bagian sini. Nah, terus karena ini tuh dia semprotannya modelnya begini, kalau dibandingnya spray, ini semprotannya bisa jauh lebih kuat dibanding yang biasa gue pakai nih, yang lama. Jadi gue pakainya tuh selalu pakai yang ini sekarang. Nah, ini cara pakainya gampang. Jadi lu tinggal tempelin aja selangnya ke bagian sini. Habis itu lu tinggal semprot deh di bagian rantai. Tuh. Gila sih, jadi lancar banget. Nah, yang gue sukanya dari produk ini tuh, ini bukan cuman sekedar melumasi aja, tapi ini juga membersihkan kotoran-kotoran yang ada di rantainya. Jadi kalau misalnya lu baru pulang sepedahan, lu semprot, itu kotoran-kotorannya bisa langsung jatuh ke bawah. Lu bisa lihat di bagian bawah dia netes semuanya. Jadi kotoran-kotoran yang ada di sini tuh itu bisa langsung bersih semua. Jadi ini tuh bagus banget. Nah, keuntungannya lagi lu pakai model yang spray begini, yang ada pencetannya kayak gini. Ini tuh tekanannya lo bisa atur dengan gampang. Jadi nggak main sekali pencet tuh langsung kenceng banget, tapi lo bisa atur nih, lo mau kenceng atau lo mau pelan gitu aja. Jadi enak banget terus gue pakai. Nah, kalau lo mau nyimpan ini juga gampang banget. Lo tinggal cabut aja corongnya, lo bisa taruh di bagian sini. Abis itu lo tinggal kunci deh di bagian sininya. Jadi dia nggak bakal bocor. Nah, pakainya berapa kali? Kalau gue sih cukup sering pakai ya. Jadi abis sepedaan biasanya gue semprot supaya dia bersih dari kotoran. Nanti begitu gue mau main sepeda lagi, itu biasanya gue semprot lagi. Karena biasanya kan kalau disimpan di dalam rumah atau di luar rumah itu kan kadang ada debu. Jadi lu semprot lagi supaya performanya bisa dapet yang maksimal. Jadi gue memang sering pakai produk-produk dari mtbbekas.com. Salah satunya adalah tas yang gue pakai, ada di video ini nih. Itu juga dari mtbbekas.com. Terus chain loopnya ini gue juga pakai dan sering banget gue pakainya karena memang performanya bagus sekali setelah pakai itu. Dan gue juga pakai tas yang selempang ini nih dari mereka juga. Lo bisa lihat ini mereknya Buff Bag dan ini enak banget. Modelnya juga kece banget, lu bisa taruh banyak barang. Kalau lihat nih, gue bawa hand sanitizer, kunci, uang, bahkan handphone pun bisa gue taruh di sini. Jadi gampang banget. Kalau lu bosen pakai tas yang ditaruh di bagian depan, lu bisa beli ini untuk pakai di bagian dada kayak gini. Jadi keren banget. Untuk lo yang berminat membeli barang-barang dari mtbbekas.com, mulai dari chain loopnya, terus tas di bagian handle post, dan tas yang gue pakai sekarang ini, lo bisa langsung kunjungi Instagramnya di mtb_store.id. Linknya gue taruh di description box di bawah. Selain lo mesti lumasi di bagian rantainya, lo juga mesti lumasi di bagian remnya kalau rem lo masih mekanik, dan juga di bagian RD-nya, karena itu cukup penting supaya menjaga performasi rem dan juga bagian RD-nya. Nah, selain pelumasan di bagian rantai, lu juga mesti perhatikan tekanan ban yang lu pakai, karena biasanya kalau udah lama nggak lu pakai tuh ban tuh suka kempes. Nah, ini gue pakai pompa yang begini nih, modelnya injek gitu aja. Jadi untuk dipakai tinggal pakein aja terus diinjek. Nah, untuk tekanan ban ini sebetulnya nggak ada tekanan yang direkomendasikan banget kan. Misalnya gue rekomendasiin ini tekanannya harus 70, itu enggak, karena tiap ban itu beda-beda
Jadi misalnya Kenda Quest sama Swabi Kojak itu tekanannya juga beda, dan tiap orang kebutuhannya juga beda-beda. Itu sebabnya kenapa pabrikan itu kasih kisaran tekanan ban pada semua bannya. Kayak contoh misalnya ada yang kasih 60 sampai 90, ada yang kasih 100 sampai 130. Jadi karena kebutuhan orang beda-beda, itu tekanannya juga disesuaikan sama gaya pemakaian lo pribadi. Kayak misalnya gue nih, gue pakai kan jalanannya agak sedikit rusak ya, gue pakai tekanannya agak lembut. Tapi kalau misalnya gue mau pakai di jalan aspal dan performanya mau ngebut, ya biasanya gue pakai yang tekanannya lebih tinggi. Kurang lebih kayak gitu. Nah, yang berikutnya adalah lakukan pencegahan dulu sebelum baret-baret kecil itu terjadi. Seperti gue bilang di video sebelumnya, jadi kalau lo mau lakukan pencegahan itu ada banyak tempat yang mesti lo perhatikan ya. Yang pertama adalah bagian lipatan di bagian depan, karena begitu handle postnya nutup itu kena banget ke bodi. Jadi lo mesti kasih tuh stiker pelindung supaya bodinya tuh nggak baret. Udah gitu pada saat lo lipat juga lo mesti pastikan lipatannya itu betul-betul sempurna. Jadi pada saat lo taruh itu nggak gampang jatuh posisinya. Nah, untuk naruh sepeda ini juga penting, lo juga mesti taruh di tempat yang aman yang gak banyak dilewatin orang. Terus jangan juga taruh di luar yang langsung kena sinar matahari. Dan kalau misalnya lo sepedanya digantung kayak gua, pastiin juga gak ada bagian tajam di bagian gantungannya supaya bodi sepedanya itu gak gampang kebaret. Nah, yang penting lagi adalah kalau lo kayak gua nih yang suka bawa sepeda kemana-mana, keluar kota, pada saat lo taruh di mobil itu juga posisinya harus posisi yang bagus. Jadi pada saat lo bawa mobilnya itu nggak goyang-goyang dan apalagi sampai jatuh gitu. Karena itu gue pernah beberapa kali bodinya tuh baret karena pada saat gue bawa naik mobil itu jatuh terus kena kursi, kena bagian-bagian besi di mobil. Nah, kalau misalnya lo mau lebih aman, sekarang banyak banget yang jual box-box sepeda yang bisa ditaruh di dalam mobil. Jadi lo tinggal masukin aja ke box, lo tinggal taruh di mobil. Jadi lebih gampang. Nah, yang terakhir dari tips sepeda ini adalah walaupun ini bukan motor yang ada masa servisnya, kayak misalnya 3000 atau 4000 km lo mesti servis, tapi tetap aja sepeda tuh perlu diservis. Jadi ada kalanya sepeda ini tuh ya 4 bulan sekali kalau lo pakainya nggak terlalu aktif, atau 3 bulan sekali kalau lo aktif, lo bisa bawa ke bengkel sepeda untuk bisa cek di bagian-bagian yang krusial kayak RD, rem, dan yang lain sebagainya, apakah masih dalam performa yang maksimal atau enggak. So, cukup sekian video tips merawat sepeda kali ini. Semoga ini cukup membantu kalian dalam merawat sepeda kalian dengan baik. Dan kalau misalnya ada yang mau kalian tambahkan yang belum gue sampaikan di video, silahkan tulis di komen di bawah. Dan kalau ada pertanyaan, lo juga bisa sampaikan, tulis di komen di bawah. Atau lo bisa keep in touch sama kita di Instagram di @shiningside. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.